Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, keluarga mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur bahwa Allah memberikan pada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan panduan. Karena alangkah rumitnya orang berumah tangga tanpa panduan. Jadi suami tebak-tebakan kira-kira, jadi istri juga cuma meraba-raba, jadi anak hasilnya ya anak jadi-jadian, Pak. Karena orang tuanya juga tebak-tebakan saja. Karena di kita itu asal sudah saling cinta menikah, tidak pernah ada panduan bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Begitu lahir anak pertama dipanggil ayah dan ibu, belum pernah belajar bagaimana jadi ayah, bagaimana jadi ibu. Begitu punya cucu yang pertama dipanggilnya kakek dan nenek. Padahal kita belum pernah tahu bagaimana caranya jadi kakek dan nenek. Bagaimana? Wong BI ini saja yang kantornya hanya sekecil ini. Saya katakan kecil, sangat kecil dibandingkan dengan keluarga kita yang hasilnya adalah orang. Unsur terpenting di peradaban manusia itu bukan uang, bukan bangunan, bukan kendaraan, tapi manusia. Bapak Ibu inilah manusia yang membangun semua ini kan. Bapak Ibu orang-orang yang cerdas, yang soleh inilah yang membangun semua ini. Unsur terpenting di peradaban itu adalah manusia. Kalimat Sayyid Qutb rahimahullah dalam Fidhil Al-Quran, bahwa unsur terpenting adalah manusia. Karena itulah ketika kita di keluarga, kita didik hasilnya kan manusia, Pak. Anak-anak kita itu hasil. Maka benar, ini kalimat pembuka saya tentang bagaimana Sayyid Qutb bicara tentang bab ini. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau lembaga-lembaga yang sebenarnya lebih rendah dibandingkan keluarga harus dipegang oleh orang profesional, seperti ini contohnya, maka keluarga yang menghasilkan manusia yang merupakan unsur terpenting harus sangat dipegang oleh orang yang sangat profesional. Sayangnya tidak ada sekolahannya, Pak. Bapak Ibu kan untuk duduk di sini kan sekolahnya udah lama dulu. Sekolahnya lama, pengalamannya panjang. Udah jadi di rumah tangga, coba sekarang lihat, perhatikan. Apa ada, saya mau nanya, Pak, apa ada dulu Bapak Ibu yang kita nikah atau yang sudah mau punya mantu ada belum di sini? Itu apa ada gitu begitu dulu kita datang melamar atau berencana baiklah mau menikahi anaknya seseorang gitu, kita datang ke orang tuanya, laki-laki datang ke orang tuanya, ada nggak bapaknya bilang begini, baik nak, kau suka sama putriku? Iya Pak. Minggu depan kau datang lagi, kau bawa laptop, kau presentasi bagaimana caranya kau didik anakku nanti, cucuku nanti. Pernah ada yang begitu? Gak ada kan? Gak ada. Besok saya lakukan di calon mantu saya, Pak. Loh ya, sekarang Pak Mahdi terima karyawan. Umpamanya Pak B ini nggak sembarang orang, Pak. Track recordnya jelas, keilmuannya jelas, pengalamannya jelas, kan begitu.
Masa saya terima mantu? Saya terima mantu yang nanti hasilnya adalah unsur terpenting di peradaban ini, yaitu manusia. Masa asal terima saya? Terus muncul kalimat bijak orang tua, Pak. Kalimat bijak nih, sok bijak. Kalimat bijak nih, sudahlah, ayah sama mama nih, yang penting kau cinta, ayah mama setuju. Itu kalimat sok bijak, Pak. Loh, betul, Pak. Apalagi, mohon maaf, apalagi kalau anak-anak kita belum kita didik dengan baik, dia tidak tahu sebenarnya pilihan pasangan yang pas menurut Islam itu kayak apa, tiba-tiba modalnya hanya cinta tadi itu, kemudian menikah dan orang tuanya mengatakan asal kamu cinta, makanya berantakan semua. Sudah tidak tahu suami ngapain, istri apa, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana Rasul, kejauhan Pak itu. Kita tidak pernah belajar, kita tidak tahu bagaimana jadi ayah, jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek. Padahal itu langsung dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim, lengkap panduannya, Pak. Lengkap panduannya. Anda mau apa? Sisi yang mana saya tunjukkan. Kemudian aplikasinya seutuhnya ada pada diri Rasulullah SAW. Seutuhnya, karena lengkap. Beliau suami, iya. Beliau punya istri. Beliau ayah, iya, dari anak-anaknya. Dan beliau punya istri yang jadi ibu untuk anak-anaknya. Beliau kakek, iya, betul? Kakek, iya, karena beliau punya cucu-cucu. Lengkap, Pak. Maka pantas Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita jaminan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Ini jaminan, Pak. Ini coba kita lihat, ada dua sisi nanti hadis ini. Saya, kata Nabi, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Saya belum tahu apakah di tempat Bapak Ibu bekerja, urusan keluarga jadi panduan untuk menerima karyawan atau untuk menaikkan karir seseorang. Lihat, Pak, lihat. Rasulullah SAW ini memberikan panduan yang nanti diikuti oleh para sahabat sebagai pemimpin bumi, bukan cuma pemimpin sebuah lembaga, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kirim surat kepada seseorang dari masyarakat Bani Aslam. Diminta oleh Umar, datang kamu ke Madinah karena saya mau angkat kamu sebagai pemimpin. Dan Umar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu kalau membaca detail biografi Umar radhiyallahu anhu, bagaimana cara beliau memilih SDM, luar biasa. Luar biasa cara beliau memilih SDM. Karena beliau harus memimpin bumi. Persia, Romawi, peradaban terbesar zaman itu tutup di tangan Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar memilih SDM luar biasa. Tapi memang enaknya, Pak, zaman dulu ada hasil didikan Nabi, Pak. Istilahnya gini, merem nih, terus megang orang, mesti orang berkualitas. Merem gini, Pak, merem nih, megang orang, mesti orang berkualitas. Hari ini kita udah melotot, nggak karu-karuan kan, salah milih orang juga, Pak. Itu memang bedanya. Makanya kalau mau dikembalikan zaman itu, tanya ke Rasul, bagaimana Rasul menghadirkan zaman itu. Maka lihat kalimat Umar, lebih baik saya mengganti orang setiap hari daripada saya berlama-lama dalam kesalahan dan dosa. Loh, kita kalau ganti orang tiap hari berantakan, Pak, sistemnya. Tapi zaman itu tidak, Pak. Betulan, itu tidak main-main. Sederhana, Umar kata sini, selesai. Ada orang mundurkan diri, saya mundurkan diri, nggak siap, silahkan pergi. Saking banyaknya SDM yang berkualitas luar biasa. Itu hasil didikan Rasul. Dulu anak-anak kecil dulu, ya kan? Zaman Umar kan sudah sekian tahun berikutnya sudah tumbuh jadi orang-orang besar. Umar memanggil orang dari Bani Aslam untuk datang. Aku angkat kau jadi pemimpin. Begitu dia datang menghadap ke Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar ternyata lagi bermain sama anak-anaknya.
Ya, namanya ayah, beliau pemimpin, tapi beliau ayah dan beliau punya cucu, lagi bermain dengan anak dan cucunya. Namanya orang tua kalau main sama anak, Pak, yang main ya bercanda ya apa guyonan ya menciumi anaknya itu. Orang itu heran, Pak. Gitu. Karena bayangan orang, Pak. Lihat Umar bin Khattab, khalifah muslimin, menutup Persia, menutup Romawi, orang besar. Ngebayangin aja begitu ketemu kan, kayak apa tuh orang itu? Begitu ketemu kan terbayang. Ternyata guyon sama anak kecil, main. Maka orang itu nanya, Anda ternyata main juga sama anak-anak. Pertanyaan itu buat Umar tidak lazim. Ini orang berilmu gitu tuh, Pak. Orang nanya aja tahu ini nggak lazim nih pertanyaannya itu. Nggak lazim pertanyaannya. Maka Umar bertanya, "Kamu punya anak?" Dia bilang, "Iya, saya punya." "Tak pernah kau cium mereka?" "Tak pernah kau cium mereka." Kata Umar, "Pulang. Aku tidak jadi mengangkatmu jadi pemimpin. Kalau anakmu yang belahan jiwamu kau tidak punya sayang kasih pada dia, maka apa yang menjamin kamu punya kasih pada rakyat yang akan kau pimpin?" Lihat, Pak, belum pernah ya ada pekerjaan yang tolak ukurnya keluarga. Ini contoh besar. Ini persis sesuai dengan doa kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Orang-orang hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka berdoa, "Ya Allah Rabb kami, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang bertakwa." Lihat, doa ini bermula dari menyejukkan pandangan mata, baru jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Kenapa? Kalau saya, istri saya, anak-anak saya, mereka adalah belahan hidup saya, belahan jiwa saya. Saya yang punya hubungan emosional kuat saja saya tidak peduli, saya tidak bisa mimpin mereka, tidak ada kasih sayang. Lalu saya mimpin masyarakat yang tidak ada hubungan apa-apa dengan saya, saudara bukan, kerabat bukan, lebih tidak kasih, lebih tidak sayang. Gak jadi, Pak, dicoret sama Umar, pulang, gak jadi. Hanya gara-gara salah nanya, Pak. Begitu milih orang, makanya Umar ketat memilih SDM itu. Karenanya dalam Islam, keluarga itu menjadi poin penting sampai dalam urusan pekerjaan. Tadi Pak Mahdi punya usulan luar biasa. Ketika indeksnya kita mulai tambahkan indeks kebahagiaan. Emang buat apa? Uang banyak nggak bahagia, Pak? Semua ada, Anda bahagia tidak, malah menyiksa iya. Apa indahnya, Pak? Apa indahnya hidup sekali ini, tidak hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Karena kan ini, Pak, dunia ini kan sebenarnya tidak terpisah dari akhirat. Jadi DP-nya itu sudah ada di sini, Pak. Sudah ada di dunia ini. Saya kasih contoh. Ini sangat fisik sifatnya. Kalau panas terik siang hari itu, panas terik saya. Kan Rasul mengatakan ini panas terik padang pasir itu kan bisa sampai di atas 50 derajat Celcius. Nabi katakan kalau saat panas terik, kata Nabi, abridu bis shalah. Kata Nabi, dinginkan sholat kalian. Artinya kalau panas terik itu mesti jam sholat di Timur Tengah itu akan agak diundurkan sedikit, Pak, zuhur itu. Gak pas waktu adzan itu mesti diundurkan, karena sunnahnya malah diundurkan. Karena ada perintah Nabi, dinginkan sholat kalian, terlalu panas. Fa inna syiddatal har min faihi jahannam. Dan kata Nabi, karena terik matahari yang panas ini adalah asap jahanam. Tuh kan, nggak terpisah, Pak. Dunia ini bahkan secara fisik tidak terpisah dari akhirat. Makanya begitu, orang gampang lihatnya, Pak. Orang tuh, makanya saya sering katakan kalau bicara keluarga, mudah-mudahan keluarga kita adalah surga sebelum surga yang sesungguhnya. Loh, di dunia saja keluarga kita berantakan, menyiksa, menyakiti, tidak bahagia. Apa indahnya? Jangan-jangan ini DP neraka, Pak.
Kebetulan. Loh ya, makanya tolong diukur, Pak, tolong diukur. Dalam Islam, keluarga itu tolong ukur segala-galanya. Pekerjaan aja tidak diberikan pada orang yang tidak layak keluarganya. Maka Nabi katakan, khairukum li ahli, kan? Kalau mau lihat siapa terbaik di antara kita, lihat siapa yang paling baik pada keluarganya. Dan Nabi kasih jaminan, wa ana khairukum li ahli. Kalian mau tahu siapa yang paling baik? Kata Nabi, aku. Kata Nabi SAW, aku. Artinya kalau mau belajar sama Nabi, urusan berkeluarga. Mau nyari tips, bagaimana Pak tipsnya agar anak-anak begini? Tanya sama Nabi. Ada Pak? Ada. Anda mau apa? Komunikasi pada anak, cara mendekati anak-anak, menyelesaikan masalah di mereka, menghadapi anak usia berapa, di jenjang apa, semua ada. Tipsnya ada semua dari Nabi SAW. Ada. Cuma sayangnya kita ini sudah belajar dari berbagai macam tempat dan ahli, tapi lupa belajar dari Rasulullah SAW. Itu masalah kita. Kita sudah belajar dari ahli ini, pakar komunikasi, pakar ini, pakar parenting ini. Kita sudah berbicara tentang berbagai macam teori ini, teori itu, segala macam teori. Kita lupa bahwa orang terbaik itu di keluarganya adalah Rasulullah SAW. Tentu malam hari ini saya tidak bisa menyampaikan banyak, Pak. Karena kalau saya sampaikan banyak sampai subuh. Karena bicara keluarga mesti panjang, kan. Saya mungkin hanya sampaikan sebagian sesuai dengan pada judulnya petunjuk Islam dalam mendidik anak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara anak itu dalam Islam sekali lagi dia sangat besar. Sangat-sangat besar. Dia tidak kecil, tidak sederhana. Dan terima kasih banyak pada Qori'ah yang membacakan dua ayat itu. Yang satu dari surat Al-Ahzab, yang satu surat Tahrim. Yang Al-Ahzab 21 ayat 21 tadi adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi siapapun yang berharap Allah, hari akhir, dan berzikir yang banyak. Dan satu lagi di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dan seterusnya, wahai orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu, dan seterusnya. Dua ayat ini menjadi ayat yang luar biasa menarik, Pak. Sebelum saya detailkan sampaikan tentang tema anak. Lihat ayat yang pertama tentang uswatun hasanah. Bahwa Rasul itu uswatun hasanah. Bapak Ibu kalau buka Quran, nanti silakan dicari kata uswatun hasanah di Quran terulang 3 kali. Berapa kali sesuatu terulang dalam Quran itu tidak sembarang. Itu ada, karena Quran mukjizat, bukan? Uswatun hasanah terulang 3 kali. Yang ke-1 Al-Ahzab 21 yang barusan. Yang kedua Al-Mumtahanah ayat 4, dan yang ketiga Al-Mumtahanah ayat 6. Dari 3 ini, uswatun hasanah artinya adalah teladan yang baik. Dari 3 kata teladan yang baik, Allah menyebut 2 nama. Hanya dari 3 hanya 2 nama. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulullah itu tentu Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Adapun yang satu lagi adalah penjelasan untuk Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, disinilah rahasianya. Mengapa kita kalau sholawat di sholat kita yang diajarkan Nabi atau di luar sholat kita yang kita doakan 2 Nabi ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lihat, ini luar biasa, ini luar biasa. Kita bersolat, kan Nabi banyak, Rasul banyak, Pak. Mengapa hanya 2 yang dipilih Allah dalam sholawat yang dibaca oleh miliaran muslimin setiap saat? Yang didoakan 2 Nabi, Muhammad SAW dan Ibrahim AS. Ternyata Quran ketika bicara tentang teladan terbaik adalah Muhammad dan Ibrahim alaihissalam.
Dalam sholawat kita, kalau kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kita akan katakan wajar Pak, karena mereka Nabi. Tapi yang menarik, lihat yang menarik, kita pun bersolawat untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Bapak Ibu tahu keluarga kan? Kalau keluarga berarti ada istri, baik, dan anak-anak. Oke. Kalau bermasalah tidak pantas disolawati, Pak. Apa ada keluarga Nabi yang bermasalah? Anak-anaknya atau istrinya? Ada. Makanya kalau kita baca lanjutan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim itu ada 12 ayat. Nanti ayat 10, 11 dan 12, 3 ayat yang terakhir, Allah menghadirkan 4 potret keluarga. 2 potret keluarga adalah potret yang suaminya soleh luar biasa suaminya, tapi istrinya bermasalah luar biasa. 2 keluarga, yaitu keluarga Nuh dan Lut. Potret yang berikutnya, ayat 11, ada terbalik. Istrinya yang luar biasa solehahnya, suaminya luar biasa rusaknya. Keluarga Firaun. Yang ketiga, ini yang ideal, Pak. Suami, istri, anak, cucu, semua istimewa. Wa Maryam binta Imran, Maryam putrinya Imran. Luar biasa. Jadi sebenarnya At-Tahrim itu ayat itu, Pak, utuh bicara tentang keluarga dan bukan satu-satunya surat yang jatuh. Jadi betapa besar yang tadi saya katakan. Tapi sayangnya kita belajar tentang keluarga bukan dari kitab suci kita, dari banyak pakar, ya kan? Tapi belum dari pakar Rasulullah SAW. Yang keluarganya jelas istimewa. Silakan baca biografi beliau, keluarganya, istrinya. Lihat, Pak. Rasul istrinya berapa? Tidak satu kan intinya. Tapi semua istimewa. Semua bahagia. Semua merasa paling dicintai suaminya. Lah ini istri satu aja gak keurus. Coba lihat, Pak. Lihat. Allah berikan teladan luar biasa tentang nabinya. Betul. Oke, anak Nabi berapa? Putra putri Nabi berapa? Ada yang tahu? 7 saja. 7. Yang lakinya berapa? Lakinya ada berapa? 7. Anak Nabi 7, lakinya ada berapa lakinya? Lakinya ada 3, perempuannya ada 4. Oke? 7. Lihat, Pak, subhanallah. Nabi anak 7. Anak 7. Bapak Ibu silakan baca Khulafaur Rasyidin yang 4, orang-orang termulia setelah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Yang 2 adalah mertua Nabi, yang 2 adalah menantu Nabi. Ini ikatan terindah nih, Pak. Betul, Pak? Ikatan terindah tuh. Pemimpin-pemimpin hebat setelah Nabi punya hubungan yang 2 mertua Nabi, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar memberikan putrinya Aisyah, Umar memberikan putrinya Hafsah radhiyallahu anhuma. Kemudian Utsman, Ali menantu Nabi. Nabi memberikan kepada Utsman putrinya 2 orang. Yang pertama adalah Ruqayyah meninggal, diberikan lagi Ummu Kulsum, kemudian Ali diberi Fatimah. Lihat, 2 mertua, 2 menantu. Dan saya sering sampaikan, ini pelajaran mahal. Begini maksud saya. Ini begini maksud saya. Ini kalau ini adalah teman lama, kan kita ini berteman lama di sini ya, ngaji bareng, kita saling tahu kesolehannya masing-masing keluarga. Ya sudah, nyari mantu jangan kemana-mana, tinggal nengok kanan kiri, salaman aja sama sampingnya. Nanti kita pisanan ya. Betulan, Pak, ini konsep nubuah. Anda keliling-keliling nyari semua, begitu datang, ini dari mana nih Denny? Nggak jelas semuanya. Betulan, Pak, lihat, nggak kemana-mana. Semua ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan didikan Nabi.
Ya sudah, Abu Bakar, Umar memberikan putrinya ke Rasul. Utsman, Ali dikasih putri Nabi SAW. Begitu caranya. Siap ya Pak? Ya udah salaman aja langsung. Loh, menerapkan konsep Nabi itu sesederhana itu Pak. Sesederhana itu. Kalau kita sudah saling kenal, kenal kebaikannya, kenal kesolehannya, kenal prestasi keluarganya, kenal semuanya, kenapa tidak? Betul kan? Itu istimewa Pak. Kembali, jadi ketika kita bersolawat tadi pada Rasul Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS, kemudian kita bahkan bersolawat pada keluarganya, itu yang istimewa. Karena ternyata sampai keluarganya, baik keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga Muhammad SAW, dua-duanya istimewa. Tadi sudah kita katakan, cucu Nabi bahkan. Nabi sampai ke cucu. Nabi itu diberikan Allah usia sampai bisa mendidik cucunya. Sampai bisa mendidik cucunya. Makanya ini juga sebenarnya pelajaran lagi, Pak. Jadi kita sambil lewat aja pelajarannya sambil mengikuti jejar sepanjang jalannya, Pak. Ini pelajaran lagi, Pak. Pelajaran pertama, nikah jangan tua-tua. Itu satu. Yang kedua, jangan menunda punya anak. Nanti Anda menyesal, nanti Anda anak menangis hanya mengatakan, aku nih cuma ingin bertemu dengan cucu-cucuku. Usia sudah tua, tulang sudah rapuh, rambut sudah putih semua, ya kan? Kenapa? Anda menunda pernikahan gara-gara karir, bahkan Anda begitu menikah menunda punya anak juga gara-gara karir. Saya ingatkan, Pak. Dalam sepanjang sejarah kebesaran Islam, Islam mendorong generasinya untuk menikah di usia sangat muda. Tentu dengan persiapan istimewa, tentu. Anda tahu berapa putri Nabi dinikahkan? Fatimah dinikahkan dengan Ali. Nabi menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anda tahu usia berapa? Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala mengatakan bahwa usia Ali bin Abi Thalib saat itu kurang lebih 21,5 tahun. Dan usia Fatimah radhiyallahu anha kurang lebih 15,5 tahun. Siapa yang salah? Ada yang berani nyalain? Yang Anda salahkan Rasulullah SAW. Ada yang berani? Saya tahu yang muncul di kepala Bapak Ibu kebanyakan adalah itu zaman dulu Pak, beda zaman sekarang. Kalau itu zaman dulu berarti kita tidak perlu spanduk itu Pak. Peringatan Maulid Nabi ngapain? Nggak usah, kita nggak perlu Nabi. Karena itu zaman dulu. Itu masa 15 abad lalu, ya kan? Nggak perlu kita Nabi Muhammad. Lihat Pak, lihat bahayanya kalimat kita itu zaman dulu. Lu ngapain kita kumpul di sini sekarang? Kita membicarakan zaman yang sudah lewat, zaman onta Pak. Sekarang sudah pesawat Pak zaman kita, kan? Bicara zaman onta, zaman padang pasir. Sekarang sudah aspal semua Pak. Iya. Lihat bahayanya kalimat kita itu. Subhanallah. Kita sering tidak terasa digiring oleh setan Pak, untuk membuang Rasul kita, membuang kitab suci kita. Bukan itu jawabannya. Harusnya Anda bertanya, Pak, bagaimana caranya menyiapkan anak segitu siap jadi istri, jadi suami, jadi ayah, jadi ibu setahun berikutnya? Itu pertanyaannya. Nah, ada jawabannya. Jangan Anda buang, oh itu zaman dulu Pak, beda zaman sekarang, ini sebuah zaman sudah canggih. Apa yang canggih hari ini Pak? Tunjukkan pada saya di mana canggihnya. Saya tunjukkan yang lebih canggih dari zaman hari ini, itu ribuan tahun yang lalu. Saya tunjukkan sejarahnya, Quran bahkan mencatatnya. Supaya kita tahu peradaban ini bukan istimewa Pak. Supaya Anda tahu itu. Gedung menjulang tinggi, Anda sekarang para ilmuwan masih bingung kok menerjemahkan bagaimana piramid dibangun. Sampai sekarang para ahli bangunan belum bisa menganalisa bagaimana Quran bercerita tentang konstruksi Zulkarnain di Surah Al-Kahfi. Makanya jangan merasa sok modern Pak zaman hari ini. Ini hanya pergiliran waktu zaman saja. Oke? Tapi hukum sunatullah, sebab akibat hukum kausalitas berjalan terus. Nah, baik.
Kembali bahasan kita. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa saya orang terbaik dalam urusan ini, dalam urusan keluarga, mari kita belajar pada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mengkaji surat At-Tahrim saja Pak, kita ketemu At-Tahrim itu ditutup dengan 4 potret keluarga tadi ya. Tadi sebenarnya tiga jenis keluarga. Tapi ayat 1 itu kan ayat 10, 11, 12. Tapi ayat 1 di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala justru bicara tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya justru bicara tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang menarik, pembicaraannya justru bukan tentang istimewanya keluarga Nabi. Yang kita bayangkan Bapak Ibu, oh ini bicara tentang istimewa, tidak. Justru Allah sedang menegur nabinya sebagai seorang suami. Kalau ditegur berarti salah Pak. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, mengapa kau berani mengharamkan yang dihalalkan Allah hanya karena kau ingin menyenangkan istri-istrimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, ditegur Allah. Tahu kisah itu? Sebabnya apa? Saya berkisah ini sebenarnya poin pertama Pak, tentang pendidikan anak. Karena bicara anak harus dimulai dari orang tua. Gak bisa tiba-tiba ke anak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya begini, nanti pulang ke rumah Bapak Ibu yang sudah punya anak, anaknya 1, 2, 3 atau 10 gitu ya, silahkan nanti dilihat Pak, duduk sama suami istri berdampingan begini, lihat anak-anak lagi beraktivitas di rumah, perhatikan anak 1 lewat, bisikin sampingnya Anda gitu, pasangan Anda, lihat cara jalannya caramu, nanti jawab, itu cara memandangnya caramu, tuh cara bicaranya caramu, itu cara bicaranya kan. Yang sedih ngomong, itu cara senyumnya caramu. Yang satu bilang, itu cara ngamuknya caramu itu. Oke? Anak kedua lewat, sama Pak, anak kedua juga gitu kan. Ya kita lihat lagi yuk. Nah tuh kan, udah kan. Itu persis kamu ya kan? Artinya apa? Mereka kita Pak. Mereka itu kita. Jadi sebenarnya bicara anak-anak itu bicara kita. Mulailah dari diri kita. Itulah mengapa Rabbana hablana min azwajina dulu, baru wa dzurriyyatina, pasangan dulu, baru bicara keturunan. Gak bisa tiba-tiba pendidikan anak, yuk anak-anak. Wah itu bagaimana ceritanya? Kita mulai dari kita, tentu semampu kita Pak. Namanya kita belajar serba terlambat ya kan ya, soleh juga belakangan ya. Anak kita sudah hafal 3 juz, kalau kita baru belajar tajwid ya sudah, itulah kita. Makanya ya kita angkat bendera putih lah sama anak-anak, sambil kalau Idul Fitri tolong minta maaf Pak. Jangan anak-anak saja disuruh sungkem sama orang tuanya, itu nggak adil menurut saya menuntut ketidakadilan itu Pak. Tidak adil Pak, mosok anak doang yang disuruh sini sungkem, dosamu banyak, sini kamu sini antri anak 1, 2, 3. Pertanyaannya, memang orang tua nggak pernah salah didik anak-anak. Ayo gantian Pak sekarang. Mohon maaf ya nak, gara-gara Bapak Ibu ini ilmu pas-pasan, soleh juga pas-pasan, ya jadinya kayak kamu gini aja nih cuma. Jadi Bapak Ibu mohon maaf terus-terusnya gitu Pak. Itu baru adil, fair. Jangan anak lu suruh minta maaf mulu kan sini. Itulah ini Pak. Jadi Idul Fitri itu mari kita hapus ketidakadilan itu Pak. Di hari yang fitri itu ya kan. Itu tidak adil Pak. Karena yang salah bukan cuma anak-anak, kita salah. Kapan kita Quran tidak membatasi bahwa yang salah, yang minta maaf itu cuma anak kecil? Enggak. Siapapun yang salah minta maaf. Kalau kita salah minta maaf. Pernah Bapak Ibu minta maaf gara-gara salah? Bapak Ibu umpamanya membentak anak pada waktu yang tidak tepat, atau memarahi dan menghukum mereka di luar batasnya. Anda pernah minta maaf? Minta maaf Pak. Seperti anak minta maaf bisa sampai menangis, Anda pun bisa lakukan, minta maaf sampai menangis di hadapan mereka. Wallahi mulia Pak, mulia, tidak jatuh Anda, tidak.
tidak jatuh, Anda sangat mulia. Mulia di hati mereka. Bahkan mereka langsung belajar keteladanan. Oh, begini ya caranya kalau salah itu. Bahkan Bapak Ibu pun minta maaf pada saya. Mulia, Pak. Orang minta maaf tidak pernah hina. Karenanya Quran memuji betul. Yuk kita hentikan kezaliman di Idul Fitri, Pak. Jangan itu masa menzalimi anak nasional itu, Pak. Ya. Maksud saya orang tuanya juga minta maaf ya. Ya, minta maaf. Ya, jadi Rasulullah SAW di ayat 1 itu ternyata kan ditegur Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Karena mengharamkan yang dihalalkan Allah tidak boleh, sebagaimana tidak bolehnya menghalalkan yang diharamkan, sama pada boleh. Itu murni hak Allah. Nabi pun tidak boleh melanggar itu, apalagi kita. Sama. Bapak Ibu tahu kisah ayat nomor 1 di surat At-Tahrim itu? Nanti silakan dibuka di sebab turunnya ayat itu. Mengapa sampai Allah memberikan teguran? Ini faktornya kan suami istri. Muhammad, kenapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah? Hanya karena menginginkan agar kau bisa menyenangkan istri-istrimu. Itu judul ceritanya adalah itu gara-gara madu memberi madu. Soalnya Pak, jadi madu ngasih minum madu itu Pak, cerita. Paham ya? Atau nggak paham? Begini kalau nggak paham. Nabi itu, ini juga pelajaran lagi Pak, ini pelajaran lagi Pak. Bapak Ibu tahu tidak? Lihat ya, mengapa istri-istri Nabi yang tidak satu itu semua merasa diistimewakan, semua merasa dicintai. Sekali lagi kita ini satu aja nggak keurus gitu Pak. Ya kan? Yuk kita belajar, lihat bagaimana caranya. Bapak Ibu tahu yang sudah umroh haji, Bapak Ibu lihat makam Nabi ya. Bayangkan makam Nabi SAW. Ini kalau saya sekarang hadap ke kiblat, oke, kalau saya hadap kiblat, ini makam Nabi SAW. Ini rumah Aisyah. Ini rumah Aisyah. Terus berderet ke belakang itu Pak. Sekarang sudah nggak ada ya. Saya coba menceritakan. Itu berderet ke belakang gitu. Itu istri-istri Nabi berderet Pak. Oke, berderet satu persatu. Ada 9. Oke. Itu Nabi kalau tidak sedang keluar kota, entah urusan jihad atau urusan yang lain, kalau pagi hari setelah terbit matahari, Nabi itu kan gini Pak, aktivitasnya sholat subuh di masjid, terus Nabi punya majelis dengan para sahabat di masjid. Macam-macam, bukan cuma ceramah ya, macam-macam majelisnya. Saya mengumpulkan ada 11 poin. Setelah itu Nabi akan keluar dari masjid di waktu terbit matahari. Begitu selesai matahari terbit, sebagaimana kita tahu ada sholat syuruk, kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya. Apa yang dilakukan begitu keluar? Nabi ketuk pintu rumah istrinya satu persatu. Nabi datang sebagai laki-laki terbaik yang pernah dijumpai wanita, dengan senyum manisnya, dengan sapa ramahnya, dengan doa tulusnya, dengan sentuhan lembutnya. Lihatlah, itu Rasulullah SAW. Setiap pagi Nabi lakukan itu. Satu persatu diketuk pintu rumahnya, didatangi, bicara, selesai. Nanti sore hari menjelang terbenam matahari, Nabi lakukan hal yang sama. Coba lihat Pak. Hal yang sama, satu persatu Nabi ketuk pintu rumah istri-istrinya. Kalau yang menjelang terbenam matahari, istri yang terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah malam beliau malam itu. Makanya istri Nabi walau tidak satu, semua merasa diistimewakan, semua merasa dicintai Pak. Ayo belajar Pak, Bu, ayo belajar yuk. Ayo belajar. Loh, belajar apanya kok ketawa ini? Mencurigakan ketawanya Bapak Ibu. Bapak memang begini nih Bu. Mohon maaf nih Bu, saya ini pada colek-colekan Ibu ya. Iya, yuk kita belajar dari Nabi Pak. Bagaimana memuliakan para wanita. Yaitu, subhanallah, itu teladan. Nah, Nabi kalau datang ke rumah istrinya, tentu kisahnya beda-beda. Ada Nabi ketemu istrinya lagi sedang dzikir. Ada ketemu istrinya Nabi mengajari ilmu. Ada ketemu istri Nabi berbincang. Ada ketemu istri Nabi bertanya tentang makanan ada apa enggak.
Kadang jawabannya ada, kadang jawabannya nggak ada, ya macam-macam isinya. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Zainab. Nabi punya istri Zainab namanya 2 orang. Ada 2 nama Zainab. Satu Zainab binti Khuzaimah, satu Zainab binti Jahsh. Nabi masuk ke rumah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Kemudian Zainab karena istri begitu Pak. Ini makanya saya Bapak Ibu mungkin bisa baca coretan saya di parentingnabawiyah.com. Kalau makanan itu mungkin buat bapak-bapak sederhana ya. Sederhana itu artinya ya simple, tapi buat perempuan itu istimewa. Jadi bagaimana nilai makanan di hati wanita. Oh, Nabi ngajarin ini, nggak gampang ini. Ini ilmunya bukan ilmu kuliner, ini ilmu Rasul nih Pak. Lihat, setiap istri Nabi kalau dia punya makanan, apalagi makanan kesukaan beliau, itu disimpan baik-baik menunggu beliau datang. Itu wanita itu Pak. Makanya kan istri-istri kita kan gitu tuh Pak, ya kan? Itu Masya Allah, begitu kita pulang, para ayah pulang di rumah sudah ngeliat ya, ada soto di atas meja, ada makanan, ada apa itu ya. Oke, kemudian istrinya dengan manis mengatakan, makan ya. Ah udah makan tadi di luar. Itu runtuh dunia Pak. Bapak Ibu tahu itu soto sampai di atas meja Pak, itu merencanakannya seminggu itu Pak. Nyari resep di internet 2 hari. Loh ini beneran Pak. Nelpon SMS-an temennya 2 hari. Betulan, nyari bumbunya 2 hari, sehari dia masak Pak. 7 hari itu Pak. Ya kan? Sampai dihadir situ. Itu disimpan, Aisyah menyimpan, Zainab menyimpan. Zainab radhiyallahu anha, dia menyimpan madu Pak, madu minuman. Nabi suka madu, terus dikasihlah minuman itu ke Rasulullah SAW, madu. Karena diseduh dulu, karena disuguhkan dulu, kemudian Nabi minum dulu segala macam. Nabi lama Pak di rumahnya Zainab itu. Nah itu kemudian memicu kecemburuan manusiawi, keluarga Nabi manusiawi, memicu kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi lama amat di rumahnya Zainab ya kan? Manusiawi Pak, cemburu itu indah ya kan, asal pandai memanagenya. Anda juga harus belajar manajemen cemburu namanya Pak. Bukan cuma manajemen keuangan Pak, ada namanya manajemen cemburu. Dan itu Nabi langsung yang mengajarkan. Kan gini Pak, Nabi yang saling cemburu kan memang istri semua ya Pak. Jadi ini istri semua. Mereka saling cemburu ya, oke kan. Nah kita ini rumitnya kan mencemburui istri orang. Atau mencemburui gadisnya orang loh. Agak rumit hari ini Pak. Ya kan? Yang dicemburi siapa? Kalau ini kan memang wajar Pak, orang istri semua ya kan, saling cemburu memang istri Pak gitu. Ya sudahlah ya. Kapan-kapan kita belajar manajemen cemburu insyaallah. Tapi itu ada ilmunya Pak, betul lah ada ilmunya itu. Baik. Akhirnya lama Zainab di rumah Zainab. Nah, karena cemburu itulah maka Aisyah merencanakan sesuatu sampai Aisyah mengatakan kepada istri-istri yang lain, nanti Nabi kalau masuk ke rumahmu katakan, ya Rasulullah bau mulutmu tidak sedap. Orang minum madu itu nggak ada aromanya Pak. Makan manis kalau dia dirasakan kan, nggak ada aromanya. Begitu Nabi masuk ke rumah istrinya bilang, ya Rasulullah bau mulutmu tidak sedap. Nggak pernah Nabi punya bau mulut tidak sedap. Masuk kedua sama, masuk ketiga kalimatnya sama. Nabi paham, Nabi orang cerdas. Ini ada sesuatu di balik layar ya. Nabi bilang, Nabi ketika memicu itu Nabi katakan, baik, mulai hari ini saya haramkan, demi Allah saya haramkan madu untuk saya. Minum madu. Puas kalian? Kan? Saya tidak lagi minum madu mulai hari ini. Haram buat saya. Nah itu yang Allah tegurkan, wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Madu kan halal Pak. Artinya gini, at-tahrim itu justru dimulai dengan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Nabi. Yang ditegur Nabi karena Nabi memang yang salah, tetapi penyebab kesalahan Nabi siapa? Istri-istrinya. Sehingga Nabi pun bisa. Itu juga pelajaran Pak. Kadang-kadang suami salah penyebabnya istri, kadang istri salah penyebabnya suami. Makanya ketika bicara tentang pendidikan anak, itu ternyata memang harus berbicara dulu tentang pasangan suami istri.
Intinya gampang Pak. Sepasang suami istri, mereka harus bisa menghadirkan dirinya menjadi orang yang satu diteladani, yang kedua dikagumi. 2 poin hadirkan diri Anda, 1 dikagumi, yang kedua bisa diteladani. Dah Pak, kalau sudah begitu, semua yang dianggap sulit di pendidikan anak, insya Allah tidak ada yang sulit. Asal syaratnya 2 ini. Bapaknya, ibunya hadir sebagai ayah ibu yang sesungguhnya, yang dikagumi dan diteladani. Gini maksudnya Pak. Tapi Ibu kalau mau tahu gampang caranya. Gampang. Anda kalau panggil anak, sini nak. Bapak nih mau nanya, kamu kagum gak sama bapak? Itu nggak jawab kalau itu Pak, insya Allah ya. Dia akan jawab kalau diintimidasi Pak. Ayo dong jawab Pak, kalau sudah gitu, iya kagum. Nah, itu bukan kagum namanya Pak ya. Itu penuh intimidasi namanya. Bukan gitu caranya Pak, kan? Tanyakan kemana anak ini biasa menyampaikan kisah tentang orang tuanya. Mungkin ke gurunya, mungkin ke omnya, atau tantenya, tetangganya, temannya, apa segala macam. Tanyakan, kita akan mendapatkan jawaban yang jujur. Kalau dia bercerita tentang kita, ceritanya positif atau negatif, mengagumkan, biasa, atau mengecewakan. Itu betul Pak, harus dikoreksi. Karena kalau itu selesai Pak. Betul, wallahi, mudah sekali. Kalau ayah ibu mengagumkan, bahkan anak punya masalah, anak kita bermasalah, maka mudah sekali. Saya kasih contoh di lapangan. Saya pernah menangani sebuah kasus rumah tangga. Kasusnya sangat berat. Saya tidak sebutkan kasusnya karena sangat berat kasusnya. Terjadi pada anak perempuannya di rumah itu. Karena dia sudah mencoba berbagai macam cara dan datang ke berbagai macam pakar dan ahli, ternyata tidak selesai masalahnya. Sangat berat masalahnya Pak. Bapak Ibu tidak pernah terbayang itu. Ya. Maka kemudian saya bilang, Pak, yuk kita diskusi, Ibu, yuk Ibu kita diskusi. Saya mau tahu di mana masalahnya. Sumber masalahnya itu apa gitu sebenarnya. Ini kan efek, penyakit ini kan efek sebenarnya, penyakit seperti ini. Sumber masalahnya apa? Oke, setelah diskusi, ujungnya ternyata ketemu. Di antaranya gini. Oke, berarti salah satu masalah pentingnya, salah satu sumbernya adalah Anda memberikan fasilitas internet ke anak-anak, baik dari handphone dia atau dari internet di rumah dan segala macam. Maka Anda harus cabut bahkan handphonenya. Wah, bingung orang tuanya. Nggak bisa Ustaz. Anak ini sudah SMA, sudah besar, pasti dia ngamuk luar biasa. Saya bilang bisa. Ngamuk pun sudah saya duga dia akan ngamuk. Nah, terus gimana kalau ngamuk? Gampang. Namanya orang ngamuk itu kayak orang luka, perih, bisa ngamuk itu. Maka caranya ya setelah diobati perih itu ya dilus-lus dulu, ya kan? Kalau perlu kasih es ya kasih dinginkan dulu, gitu Pak. Biar birunya itu mulai hilang, ya, mulai sakit mulai hilang, ya diredam dulu. Saya simpel pertanyaannya, gini, saya mau tanya, ayahnya anak ini, jadi suami ibu ini, dikagumi nggak sama anaknya, sama si anak itu? Oh dikagumi Pak, anak ini sangat kagum sama ayah. Selesai. Loh kok selesai? Ya, ayahnya yang mencabut handphonenya. Lah kok gitu ya? Orang Pak, kalau dikagumi, saya kagum sama seseorang, dia lakukan apapun pada saya, tidak pernah hilang kekaguman saya. Kalaupun kecewa, dia segera kembali mengaguminya. Maka saya bilang Pak, kalau orang tua menjadi orang yang mengagumkan dan bisa diteladani, banyak masalah selesai di rumah itu, di anak-anak itu. Selesai Pak. Bahkan Anda nggak perlu bicara panjang lebar, tidak perlu dalil panjang lebar untuk mengajari mereka kebaikan. Betul Pak, dicabut itu. Begitu dicabut, kemudian subhanallah Pak, hal yang sudah lama dan tidak bisa diselesaikan itu hanya perlu waktu kurang lebih 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu, saya lupa kan pasnya, seminggu atau 2 minggu dan masalahnya selesai. Saya ajari bapaknya gimana cara bapaknya ngelus-ngelus anaknya, tapi itu satu, dia harus orang yang mengagumkan. Karena kalau tidak mengagumkan gini Pak, jangankan sampai mengecewakan nyabut handphone ya kan, itu ngomong aja malas dengerinnya. Ngomong lagi nih orang,
Malas kamu dia, Pak. Ya kan? Begitu dengerin ngomong kan dia bilang, ngomong doang ini, Pak. Karena tidak mengagumkan. Tapi kalau orang tuanya mengagumkan, nah bagaimana mengagumkan, bagaimana bisa diteladani? Tentu namanya diteladani kan harus baik, bapak ibunya harus baik. Tapi bagaimana mengagumkan tentu dia orang tuanya harus punya prestasi istimewa di bidang kebaikan. Itu penting, Pak. Kan susah kalau anak-anak begitu ditanya apa kehebatan bapakmu. Saya pernah uji coba nih, Pak. Saya pernah uji coba nih bapak ibu. Ini menarik ya. Ada waktu itu anak-anak usia SD rata-rata. Saya lupa ada yang SMP tidak, SD rata-rata. Itu kita kumpulkan gitu, Pak. Kumpulkan, kita punya acara 2 hari atau 2 hari ya. Kemudian di akhir acara itu anak-anak itu kita kasih kertas, Pak, sama pulpen. Masing-masing kita bagi. Baik anak-anak, pertama ceritakan momentum paling berkesan, apa sajalah, bisa 1, bisa 2, terserah kalian. Kamu dengan ibumu, wah nulis, Pak. Pak, kurang kertasnya. Iya sih, Mas. Wah, iya. Sudah. Anak-anak, ayo tuliskan momentum berkesan indah kamu dengan ayahmu. Itu pulpen diem semua, Pak. Saya nulis apa, Pak? Ya nggak tahu kalau nanya saya kan. Diem aja gitu. Sampai ada betul-betul ada yang tidak bergerak pulpennya, Pak. Ada yang bisa bergerak betul, ada yang benar-benar tidak bergerak. Lihat, Pak, lihat. Dia yatim sebelum waktunya. Itu mengerikan. Padahal bapaknya ya ada sebenarnya. Nah itu. Maka dari dua-duanya harus hadir. Saya cuma nggak tega aja tadinya bisa juga kita minta yang ketiga. Ayo anak-anak, buatkan momentum terindah kamu dengan mbak-mbakmu, pembantumu di rumah. Itu indah sekali, jangan-jangan ya. Saya cuma nggak tega aja, Pak. Karena itu kita sodorkan ke orang tuanya. Cuma nggak tega aja kita. Betulan, Pak. Jadi kamu ini anak siapa sebenarnya? Subhanallah. Jadi gitu. Maka itu, Pak, mengagumkan, bisa diteladani. Artinya milikilah prestasi di kebaikan, apapun kebaikan itu, apapun namanya kebaikan, harus ada. Bukan di ibunya saja, harus di bapaknya juga, di ibunya, di bapaknya harus ada itu. Baik. Kemudian kalau sudah yang babnya teknis, Pak, umpamanya bagaimana ya Pak cara didik anak, bagaimana ini, bagaimana itu, itu perlu waktu panjang, Pak. Tapi saya kasih contoh betapa maksud saya. Rasul memberikan contoh sampai praktek di lapangan. Nabi SAW itu kalau ketemu anak-anak itu sangat peduli, Pak. Dia nggak ada tuh, tidak ada tuh anak-anak lagi main terus Nabi lewat itu tuh nggak ada, Pak. Tidak ada dalam sejarahnya Rasul lewat begitu aja ketika ada anak-anak dilewatinya. Nabi pasti sempatkan untuk berhenti sesaat, berhenti, mengucap salam, menyapa baik mereka, mendoakan kebaikan, mengusap bagian tubuh mereka, kepalanya, pipinya, apa segala macam. Karena Nabi duduk sesaat di situ untuk melihat mereka bermain. Setelah itu Nabi pergi. Itu nggak akan menyita waktu Anda. Itu hanya perlu 1, 2, 3 menit. Karena kita setiap itu padahal tidak mesti harus anak beliau, tidak mesti harus cucu beliau. Bisa siapa saja. Makanya anak-anak di zaman Nabi tumbuh istimewa. Lihat, Bapak Ibu kan kita banyak bapaknya atau ibunya minta, nah sini aduh pegel nih, diinjek-injek, nah diinjek-injek sama anaknya. Habis diinjek-injek, selesai Bapak Ibu bilang apa? Terima kasih ya nak. Oke, itu bagus Pak. Tapi saya minta Bapak Ibu menambahi kalimat, biasakan mengucapkan doa untuk mereka, karena itu kebiasaan Rasulullah SAW. Terima kasih itu istimewa, mengucapkan terima kasih atas jasa orang lain ya. Nabi katakan itu juga. Beri doa, Pak. Lihat kata Nabi, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu fad'ulah. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat kebaikan padamu, balas dengan kebaikan. Saya dikasih air sama Pak Mahdi, saya balas dengan air, Pak Mahdi. Balas yang sama. Kalau saya tidak punya air, kalau kau tidak punya yang setimpal, maka doakan dia. Itu kalimat Rasul. Sekarang anak kita udah nginjek-injek kita, itu kan kebaikan. Oke? Kebaikan, Pak, itu. Yang nginjek pegel maksudnya ya. Itu kebaikan, Pak.
maka sudah, kalau kok dibalas kan tengok juga badannya. Maka doakan kebaikan, Pak. Jadi ada kalimat fad'ulah, doakan dia. Oke? Karena gini masalah, Pak. Lisan, saya tidak tahu, mungkin kalau di Melayu mungkin lebih baik lisannya. Tapi kebiasaan di lisan rata-rata di negeri ini tidak terbiasa mengucap doa. Di lisan kita ini, di bahasa kita mungkin ya, itu tidak terbiasa mengucap doa. Gini maksud saya. Terima kasih ya nak, udah diinjak-injak, Masya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kau ke surga Allah. Gitu. Dibiasakan Pak lisan. Itu lisan Rasulullah SAW pada anak-anak. Itu lisan Rasul pada mereka. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Pak. Itu anak 10 tahun. 10 tahun. Kita tahu itu SD ya. Mulai 10 tahun membantu Nabi, Pak. Harian dari urusan hari-hari Nabi lah. Disuruh ke pasar, pergi ke sana. Itu Anas bin Malik itu kerjanya, Pak. Suruh menyiapkan sendal Nabi, air wudhu Nabi itu ya. Itu Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik menjadi ulama besar dan nanti menjadi salah satu perawi hadis yang banyak. Setelah Abu Hurairah dan seterusnya, itu Anas termasuk ulama besar di zamannya karena setiap hari bersama Nabi dia bisa menceritakan apa saja tentang Nabi. Anak 10 tahun. Lihat Pak, semua kebaikan Anas kepada Nabi yang membantu Nabi SAW itu tidak ada gajinya, Pak. Ada yang mau kerja nggak digaji, ya kan? Itu Anas gajinya doa. Ada yang mau di sini gaji doa? Saya doain, Pak. Ya kan? Loh, kalau yang doakan ini yang doakan Nabi, Pak ya. Mendoakan orang luar biasa. Anas nggak digaji, Pak. Didoain sama Nabi, gajinya doa. Anas, mudah-mudahan Allah berikan kepadamu usia yang panjang. Mudah-mudahan Allah berikan kepadamu harta yang banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepadamu anak keturunan yang banyak, dan mudah-mudahan kau kelak masuk ke surga Allah SWT. Itu Pak, untuk anak-anak itu. Dan Anas bin Malik, Pak, itu usianya 100 tahun kurang lebih, cucunya pun 100 kurang lebih, anak cucunya. Oke, jadi usia panjang, dan beliau meninggal di istananya di kota Basra, kaya raya, seperti doa Nabi. Subhanallah, doa Nabi, dan di akhirat termasuk ahli surga. Itu kalau mau apa tuh? Kalau bahasa kita kan ada tuh Pak, bahasa guyonan kita ya kan, itu muda bahagia mati masuk surga gitu kan. Itu tanyanya sama Anas bin Malik, Pak. Beneran itu ya kan? Itu umur panjang, rizki banyak, anak keturunan banyak, mati masuk surga. Anas bin Malik berdoa. Ada yang mau doa, dikasih doa kerjanya? Gajinya deh, Pak, ya. Artinya mari kita biasakan tuh lisan kita mendoakan anak-anak kita setelah mereka berbuat kebaikan. Lihat Pak, bahkan Bapak Ibu, Rasul itu bahkan habis waktu saya. 1 menit lagi di jam saya. Ya. Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau menggendong Hasan, cucu beliau, Pak. Hasan, cucu beliau. Hasan itu waktu Rasul wafat. Waktu Rasul wafat itu umurnya Hasan kurang lebih 7 tahun. Ya, supaya kita kebayang kecilnya Hasan. Hasan radhiyallahu anhu nanti jadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, khalifah berikutnya adalah Hasan, dan orang luar biasa. Hasan radhiyallahu anhu pernah digendong Nabi, kemudian bersama Nabi SAW, Nabi berkata, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Lihat Pak, ini cara mengungkap cinta. Lihat Pak, sampai cara mengungkap cinta kita saja hari ini itu kurang, Pak. Apalagi cuma dikasih bunga, say with flower itu. Lihat, bahkan kita menulis berkali-kali I love you, I miss you gitu. Tidak ada yang seistimewa ungkapan cinta Nabi SAW. Lihat ungkapan, ditiru ya nanti ya. Istimewa Pak, istimewa sekali. Sampai cara mengungkapkan cinta saja ternyata Nabi lebih istimewa daripada kita mengungkapkan cinta hari ini. Teknis detail banyak Pak. Allahumma inni uhibbu, ya Allah, aku cintai dia. Ada Hasannya ada Pak bersama beliau. Ya Allah, aku cintai dia. Fa ahibba, maka cintai dia. Wa ahibba man yuhibbu, dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Masya Allah.
Ada yang mengungkap cinta kayak gitu? Wallahi Bapak Ibu, lakukan itu di depan anak-anak dan pasangan kita, istimewa sekali. Ya Allah, aku cintai dia. Ya Allah, aku cintai dia. Lihat, mengait cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan hari ini kita selalu hanya saya dan kamu kan, antara aku dan dirimu, ya kan? I miss you, I love you, itu hanya aku dan dirimu. Tetapi Nabi katakan, ya Allah, jadi sampai mengait cinta ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu cinta terindah, cinta terabadi. Yuk kita kait cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku cintai dia. Jadi cinta ini ngadu sama Allah, Pak, Bu, ya kan? Nah, udah kayak senyum nih kayaknya, masuk nih kayaknya kan? Ya, Pak. Nah, urusan cinta memang anak muda masuk ya, Pak. Ini kelihatan yang muda-muda gitu. Mengadu pada Allah, ya Allah, aku cintai dia. Maka cintailah dia dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Ada ungkapan cinta seindah ini. Ini ungkapan cinta luar biasa. Jadi sampai ungkapan cinta saja ada panduannya dalam Islam. Apalagi yang besar-besar, gimana di meja makan, wah itu semua detail dalam Islam. Detail dalam Islam. Gitu ya. Karena waktu saya habis, terakhir saya tutup, Pak. Saya tutup. Ini penting sekali, yaitu Anda jangan pulang membawa rizki yang syubhat, apalagi haram. Catat baik-baik poin ini, Pak. Rizki yang haram, rizki yang syubhat hanya melahirkan anak-anak yang menyusahkan kita di kemudian hari. Mengapa tidak? Rasulullah SAW yang mengatakan, lahmun nabata min suhtin fannaru aulatih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak baginya. Kalau kita suapi anak-anak kita dengan barang haram, coba kita sedang mendorong mereka untuk menjadi anak neraka. Karena namanya anak neraka yang jengkelin, ya manasin hati, namanya panas neraka, ya kan? Maka dari itu jangan bawa pulang rizki yang syubhat, apalagi haram. Tidak ada tempatnya di keluarga. Jamin bahwa yang aku berikan kepadamu 100% halal. 100% halal. Tidak ada yang haram, tidak ada yang syubhat. Maka gini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu sebenarnya kalau ibu-ibu atau nanti bapak-bapak yang sini istrinya tidak ada, nanti sampaikan ke istrinya, Pak. Istri itu kalau melepas suaminya pergi pagi hari untuk mencari nafkah, beribadah, cari nafkah itu ada kalimat indah yang dicontohkan oleh generasi salafus soleh dahulu. Sang istri berkata begini, suamiku, suamiku, pergilah kau cari nafkah, ya kan? Kami ini sabar kalau lapar, tapi kami tidak sabar kalau masuk neraka. Itu contoh kalimat orang dahulu. Lihat, kalimatnya ya tidak menohok gitu, Pak. Kalimatnya lembut, indah, tapi itu sampai ke hati harusnya. Kami sabar kalau lapar. Jadi kalau kau pulang nggak bawa rezeki nggak apa-apa. Kami kalau ya lapar biasa puasa lah kita. Tapi kalau kami harus masuk neraka gara-gara rezeki harammu, kami tidak sabar masuk neraka, nggak kuat kami. Nggak usah diulangi, Bu, ya kalimatnya sudah hafal ya. Itu penting, kalimat-kalimat itu subhanallah kan. Kami sabar kalau lapar wahai suamiku, tapi kami tidak sabar kalau harus masuk neraka. Subhanallah itu. Dan itu kalimat salafus soleh, istri-istri salafus soleh dahulu. Kemudian terakhir, bahwa kalau kita lihat orang-orang besar di sejarah Islam pun mereka dilahirkan dari rezeki yang halal. Bacalah biografi orang-orang besar. Bapak Ibu tahu orang jenius Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu orang jenius luar biasa. Bapak Ibu pernah nyobain ngafal hadis nggak? Ngafal hadis ini saya belum bicara menganalisa, meneliti, menjelaskan, mengajar, belum. Ngafal dulu, ngafal hadis. Ngafal hadis di kita itu gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bicara kita ngafal hadis. Imam Bukhari ngafal hadis nggak begitu, Pak. Ini disampaikan oleh guru saya, namanya ini. Guru saya dapat dari gurunya namanya ini. Terus itu sampai Rasul bersabda begini. Dan begitu beliau katakan, saya hafal seperti itu 300.000 hadis.
300.000 riwayat. Beliau bisa jelaskan satu persatu orang-orang yang disebut itu. Sampai beliau memiliki kitab Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah kitabullah Al-Quranul Karim. Oke. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, orang sejenius itu, orang sesoleh itu, Bapak Ibu tahu kayak apa bapaknya? Nah, saya tunjukkan sebagai penutup. Kayak apa bapaknya? Imam Bukhari sendiri yang menceritakan kisah ini. Beliau yang mengatakan, waktu ayahku sakaratul maut, aku mendengar kalimat ayahku. Ayahku berkata, anakku Bukhari ini tidak pernah sekalipun aku beri ia makanan yang syubhat. Bukan haram, Pak, syubhat. Syubhat saja tidak. Hasilnya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa dijamin hikmahnya. Sudah 1 jam lewat, mohon maaf atas salah kurangnya. Dan teruslah belajar dari orang terbaik Rasulullah SAW. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan Pak, silakan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ceramah yang telah disampaikan oleh guru kita tadi begitu menarik sehingga kita tidak terasa 1 jam sudah tausiah yang disampaikan oleh guru kita masih terasa kurang. Untuk itu barangkali dari pemaparan Ustaz barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dulu atau silakan Pak. Ada pertanyaan? Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya perkenalkan diri. Nama saya Hendra. Saya bukan dari perbankan, undangan dari komunitas One Day One Juice. Masya Allah, Ustaz, ini luar biasa. Ini saya tersangkut dalam sebuah kalimat Ustaz menjadi teladan. Satu lagi apa Ustaz? Dikagumi begitu ya. Ini sering kita ketemu di lapangan Ustaz, mungkin yang biasa bekerja di perbankan mungkin pulangnya udah sore Ustaz gitu kan. Udah makan malam gitu kan, teman saya sendiri juga ada yang berprofesi seperti itu, kita sampai jam 8 sebelum pulang gitu kan. Terus kita juga ketemu dengan saudara-saudara kita juga bekerja di kargo, pelayaran dan seterusnya, jarang sekali ketemu dengan anak gitu saja. Terus terang kita yang berprofesi yang ada di luar kota gitu kan, jarang ketemu keluarga gitu kan. Mohon tipsnya Ustaz, gimana sih supaya kita dikagumi gitu Ustaz oleh ini ya, karena luar biasa durasinya itu sangat kecil sekali ketemu dengan keluarga begitu. Itu saja Ustaz, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, langsung saya jawab. Mas Hendra ya. Baik. Pertanyaan luar biasa. Sebelum saya jawab, saya berikan tipsnya. Saya mau katakan gini Pak, jangan juga jadikan tips saya ini nanti sebagai alasan untuk bapaknya pergi, ibunya hilang. Paham ya? Oh itu udah ada tipsnya, udah gampang lah, enggak? Ya, karena Islam membagi wilayah buat suami dan istri, ayah dan ibu, ada pembagiannya, dan itu memang bukan pembahasan kita malam ini. Oke, tapi saya sampaikan bagaimana tipsnya, dan ini juga langsung dari sejarah orang-orang besar yang melahirkan keluarga-keluarga istimewa. Saya tunjukkan contohnya. Salah satu contoh istimewa adalah kelahiran orang mulia, orang besar, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sebelum itu, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, adalah Nabi Ibrahim sendiri. Yang tadi kita sholawati tadi ya. Kan Nabi Ibrahim itu sebenarnya juga polanya begitu. Bukankah ketika Nabi Ibrahim meletakkan Ismail berikut ibunya Hajar di lembah Mekah, tidak ada kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi enggak ada kehidupan, tidak ada pohon sama sekali. Di lembah Mekah, bahkan Ka'bahnya belum ada, tidak ada kehidupan, sama sekali tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Maka Ibrahim pulang kemana? Ke Palestina.
tidak ada handphone, tidak ada SMS, nggak ada email, ya kan? Sudah, pakai apa komunikasi? Sudah, yang ada pasrah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas. Itu panjang doa Ibrahim itu, Pak. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Panjang doanya, Pak. Karena nggak ada lagi. Mau komunikasi pakai apa? Hari ini kita ngobrol aja ada fotonya, ada wajahnya kan. Langsung live baru bisa. Subhanallah. Itu sampai seperti itu. Ibrahim datang ke Mekah. Lihat, begitu datang ke Mekah, Quran bicara, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sang putra sudah mulai tumbuh bisa membantu orang tuanya, Ibrahim berkata pada Ismail, "Nak, ayah kok mimpi menyembelih kamu." Coba datang nyembelih itu gimana ceritanya? Lihat. Tapi anak soleh, lihat bukti anak soleh. Bagaimana menurutmu, Nak? Jawabannya, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan padamu dan aku insya Allah adalah orang yang sabar. Coba anak sesoleh itu. Bukan disuruh sholat itu, Pak. Mau disembelih. Bukan disuruh sholat, disuruh sholat nawar, itu berarti Anda gagal didik anak. Betul, Pak? Disuruh sholat, melintir sana, melintir di sini, pindah di kasur sana, pindah kasur sini, masuk kamar mandi 3 jam. Ada masalah serius di pendidikan ini. Kalau itu terjadi di anak-anak kita yang sudah balik terutama. Oke? Ini anak Ismail alaihissalam mau disembelih bapaknya, tapi sadar itu perintah. Ismail tahu kalau itu bapaknya, itu perintah dari Allah. Maka lakukan ya, lakukan. Aku sabar. Coba. Siapa yang didik Ismail? Ibunya. Oh, Ibrahim kan jauh di Palestina, Pak. Kok bisa? Kisah berikutnya menarik lagi, Pak. Disampaikan bahwa ketika Ismail sudah menikah, ya kan? Ismail sudah menikah. Dan Ismail alaihissalam itu senangannya berburu, Pak. Berburu. Begitu dia nikah, sudah punya istri, kemudian dia pergi berburu suatu hari. Datang Ibrahim yang sudah tua. Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail aja udah tua, ini Ismail nikah pula. Datang. Yang ditemui adalah istrinya. Ismail sedang tidak di rumah. Ibrahim melihat istrinya, ini kok tidak bagus akhlaknya. Si istrinya tidak kenal kalau itu bapak mertuanya, itu Ibrahim. Si istrinya bertanya, apa pesan bapak tua? Ibrahim menjawab, pesankan ke suamimu, ghayyir atabata babik. Ya, tolong diganti itu pintu grendel pintu rumahmu, itu kunci pintu rumah. Begitu pulang, kemudian istrinya bercerita tentang kedatangan bapak tua dan menyampaikan pesan. Oh, kata Ismail, itu ayahku. Itu artinya beliau memerintahkan agar aku menceraikanmu. Coba lihat, Pak. Bapak jarang ketemu, jarak Palestina Mekah, bisa paham sampai pola komunikasi. Lihat, Pak. Itu ilmunya apa? Nah, itu, Pak. Ya kan? Ada ilmunya, Pak. Ilmunya apa tuh? Fisik memang berjauhan. Qadarullah, ada orang bekerja di luar kota, susah bertemu anak segala macamnya. Oke, singkat kata, Pak. Saya berikan tipsnya dengan kisah-kisahnya. Kayak kisah Umar bin Abdul Aziz, saya berikan tipsnya, beberapa tipsnya. Pertama adalah bahwa harus ada yang menjembatani antara orang tua yang jarang ketemu anaknya, harus dijembatani dengan anaknya. Dalam arti gini, Pak. Kadang-kadang anak kecil itu saking lugunya karena bapaknya berangkat pagi pulang malam, nggak pernah lihat wajahnya juga, Pak. Lihat cuma di foto itu. Ini beneran, Pak. Saya pikir apa ya guyonan, tapi kok ceritanya serius. Saya pernah naik kereta Jabodetabek itu, KRL itu. Kan kalau di KRL gitu kan orang ngobrol apa aja gitu sampai ada komunitasnya di situ. Ada sekumpulan bapak tuh ngobrol, aduh sedih saya tuh belum lama tuh pulang kantor cepat, kan dia rumahnya di Bogor, kerjanya di kota, Pak. Jauh kali. Saya tuh pulang cepat, begitu pulang cepat saya masuk ke rumah,
Saya ketok-ketok pintu dulu, yang bukain anak saya, masih kecil emang. Dia lari, "Ma, ada tamu." Aduh sedihnya gua gitu. Enggak, ini bener, saya bilang, "Ini Bapak guyonan." Saya betul Pak, saya pernah dengar itu di KRL itu. Masya Allah, sedih sekali. Jadi anak-anak sampai tidak mengenali wajah ayahnya. Oke, harus ada yang menjembatani itu. Tapi yang jauh lebih penting bukan wajah. Yang jauh lebih penting adalah apa hebatnya. Tadi saya bilang, apa yang membuat anak bisa mengagumi dan meneladani ayahnya. Makanya dalam Islam itu ada namanya nasab, ada namanya hasab. Ada pakai nun, pakai ha. Nasab itu kita anak siapa, ya, fulan bin fulan bin fulan, itu namanya nasab. Kalau hasab pakai ha, apa prestasi besar keluarga ini? Bedanya coba, ya. Nah itu dua-duanya disebut oleh Nabi SAW, Pak. Untuk nyari jodoh, terutama nyari istri, ini dua-duanya disebut oleh Nabi SAW. Jadi penting, harus ada. Kalau ibunya di rumah bersyukur, Pak. Jadi ibunya harus pandai bercerita pada anaknya. Ayahmu itu, ayahnya di luar kota jauh kan. Ayahmu tuh hebatnya begini. Ini foto ayahmu nih, ini lagi ini. Luar biasa nih ayahmu. Harus ada cerita itu, Pak. Oke. Sehingga walau dia tidak hadir sang ayah di situ, anak tahu persis bahwa ayahnya mengagumkan. Suatu hari dia ketemu, anak betapa ini orang yang sudah lama dia kagumi, dia rindukan, sekarang dia ketemu. Oke, begitu. Kemudian kedua, ini bahkan dicontohkan oleh sejarah besar Umar bin Abdul Aziz bagaimana dia dilahirkan. Umar bin Abdul Aziz di Madinah, bapaknya di Mesir. Bapaknya gubernur Mesir 20 tahun, Abdul Aziz bin Marwan. Itu zaman dulu, Pak, ya. Zaman dulu paling hebat kan di sampan itu untuk nyeberangi Laut Merah. Kalau mau muter kan jauh, muternya lumayan. Umar bin Abdul Aziz dididik di Madinah oleh keluarga besar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ayah dan ibunya bertugas di Mesir. Tadi mau dibawa ke Mesir, cuma sama Abdullah bin Umar nggak perlu, udah di sini aja anak-anak biar dia belajar sama kita di sini. Tapi lihat, ketika sang anak Umar bin Abdul Aziz yang juga orang luar biasa ketika nanti jadi pemimpin, Pak. Dia hanya perlu waktu 29 bulan untuk memakmurkan bumi setelah sebelumnya carut marut. Nggak ada kan pemimpin kayak gitu kan. 5 tahun kita bilang kurang kok. Padahal wilayah kecil-kecil Riau. Ya betul, Pak. Silahkan cek seberapa luas kekuasaan Umar bin Abdul Aziz ketika nanti beliau jadi khalifah. Itu kalau dikonversi puluhan negara, Pak. Bayangkan itu. Hari ini, konversi hari ini itu puluhan negara. Bayangkan itu. Nah itu istimewa sekali orang ini bagaimana dibesarkan. Umar bin Abdul Aziz begitu serahkan kepada gurunya Saleh bin Kaisan, salah satu guru pentingnya. Tapi Saleh bin Kaisan itu tidak memutus hubungan antara anak dan orang tuanya. Orang tuanya di Mesir. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz terlambat sholat itu nggak main-main kalau zaman Islam dulu, ya. Makanya istimewa anak-anak mereka, ya. Yuk kita belajar tidak terlambat sholat. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz terlambat sholat dan gara-garanya itu nyisir terus, Pak. Masih namanya anak mulai tumbuh dewasa kan, nggak boleh ngeliat cermin sedikit itu kan, nyisir, terlambat sholat, sibuk nyisir. Kenapa terlambat? Saya ini rapiin rambut. Gurunya kirim surat ke orang tuanya. Anakmu terlambat sholat gara-gara nyisir. Laporan masuk ke Mesir. Bapaknya nggak pakai bicara, dia kirim orang. Apa tugas orang itu? Menggunduli kepala Umar bin Abdul Aziz. Selesai, nyisir apa sekarang? Ayo, udah gundul kan? Ini maksud saya, Pak. Apa yang bisa diambil hikmahnya? Orang tua bisa jadi tidak sedang bersama dia, tapi keputusan orang tua bisa bersama dia. Bisa bersama dia. Contoh, umpamanya yang di rumah ada ibunya atau kakek neneknya atau siapapun ya, atau kalau dia di pesantren bersama guru-gurunya, maka jangan segala hal diputuskan sendiri oleh orang yang tinggal bersama anak-anak. Sekali waktu hadirkan ayah di negeri seberang sana, apalagi hari ini kita punya alat komunikasi, masya Allah, hadirkan ayah dengan keputusannya. Umpamanya anak melakukan kesalahan atau anak memiliki prestasi atau anak meminta sesuatu, Anda bisa sekali waktu katakan, iya nak, yang ini yuk kita telepon ayah. Ayah yang putuskan. Kalau mama ikut ayah, oke? Telepon ayah. Ayah hadir walau secara fisik tidak hadir di sana. Dan anak belajar, oh mama saja yang aku kagumi begitu hormat sama ayah. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa mendikus.